Halo, nama saya Yohana Margarina Alban, saya dari kelas 11 Farmasi A. Di sini saya akan membuat video tentang pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang instalasi. Instalasi itu adalah fasilitas penyelenggara pelayanan medik, pelayanan penunjang, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan pemeliharaan sarana rumah sakit. Farmasi rumah sakit di bawah pimpinan seorang dan dibantu oleh beberapa orang apoteker yang memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku dalam kompeten secara profesional dan tempat penyelenggaraan yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan dan pelayanan kefarmasian. Pengelolaan perbekalan farmasi atau sistem perbekalan farmasi itu merupakan suatu siklus kegiatan yang dimulai dari perencanaan sampai evaluasi yang saling terkait antar suatu dengan yang lainnya. Lalu ada perencanaan. Perencanaan perbekalan farmasi adalah salah satu fungsi yang menentukan dalam proses pengadaan pembekalan farmasi di rumah sakit. Tujuan perencanaan perbekalan farmasi itu adalah untuk mendapatkan jenis dan jumlah perbekalan farmasi sesuai dengan pola penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Nah, ada juga tahap-tahap perencanaan kebutuhan perbekalan farmasi, meliputi pemilihan, penghitungan kebutuhan. Dan biasanya kalau penghitungan kebutuhan itu ada melalui metode konsumsi. Lalu ada juga metode morbiditas. Lalu ada juga pengadaan. Pengadaan itu merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan. Jadi seperti pembelian. Pembelian itu adalah rangkaian proses pengadaan untuk mendapatkan perbekalan farmasi. Dan ada juga 4 metode pada proses pembelian. Biasanya itu adalah tender terbuka, tender terbatas, pembelian dengan tawar-menawar, dan pembelian langsung. Ada juga produksi. Produksi perbekalan farmasi di rumah sakit itu merupakan kegiatan membentuk sediaan dan pengemasan kembali sediaan farmasi steril atau non-steril untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Nah, kriteria perbekalan farmasi yang diproduksi itu ada sediaan farmasi dengan formula khusus, sediaan farmasi dengan mutu sesuai standar dengan harga lebih murah, sediaan farmasi yang memerlukan pengemasan kembali, sediaan farmasi yang tidak tersedia di pasaran, sediaan farmasi untuk penelitian, sediaan nutrisi parenteral, sama sediaan farmasi yang harus selalu dibuat baru. Juga ada penerimaan. Penerimaan itu adalah kegiatan untuk menerima perbekalan farmasi yang telah diadakan sesuai dengan aturan kefarmasian melalui pembelian langsung, tender, atau sumbangan. Dan tujuan penerimaan ini adalah untuk menjamin perbekalan farmasi yang diterima sesuai dengan kontrak, baik spesifikasi utuh, jumlah maupun waktu kedatangan. Dan perbekalan farmasi yang diterima harus sesuai dengan spesifikasi kontrak yang telah ditetapkan. Dan hal yang perlu diperhatikan itu dalam penerimaan itu adalah harus mempunyai SDM, SDS, MSDS, harus mempunyai sertifikat asli atau alat kesehatan, sertifikat analisis produk. Terus lalu ada juga penyimpanan. Penyimpanan itu adalah suatu kegiatan penyimpanan atau memelihara dengan cara menempatkan perbekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak obat. Tujuan penyimpanan ini adalah memelihara mutu sediaan farmasi, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga ketersediaan, memudahkan pencarian dan pengawasan. Terus ada juga faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang bangunan gudang, itu adalah kemudahan bergerak, sirkulasi udara yang baik, rak dan palet, kondisi penyimpanan khusus, pencegahan kebakaran. Lalu ada juga pendistribusian. Pendistribusian itu merupakan kegiatan mendistribusikan perbekalan farmasi di rumah sakit untuk pelayanan individu dalam proses terapi bagi pasien rawat inap dan rawat jalan, serta untuk menunjang pelayanan medis. Nah, tujuan pendistribusian ini adalah tersedianya perbekalan farmasi di unit-unit pelayanan secara tepat waktu dan jumlah. Dan jenis sistem distribusi itu adalah resep perorangan, sistem distribusi, persediaan di lengkap ruang,
Nah, ada juga pencatatan. Pencatatan ini bertujuan untuk memonitor transaksi perbekalan informasi yang keluar dan masuk. Dan pencatatan ini memudahkan untuk melakukan penelusuran bila terjadi adanya mutu obat yang substandar dan harus ditarik dari peredaran. Dan terakhir itu adalah pelaporan. Pelaporan itu adalah kumpulan catatan dan pendataan kegiatan administrasi perbekalan farmasi, tenaga, dan perlengkapan kesehatan yang disajikan kepada pihak yang berkepentingan. Dan sekian dari saya, Yohana Margaret Nambaban. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihan kata. Terima kasih.